Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam. Bersama saya Ferry Santosa, ayo belajar. Walaupun jarak jauh, tidak jadi masalah. Kali ini, saya akan membahas tema tentang penyesuaian diri remaja di lingkungan sekolah baru pada masa COVID-19. Di masa pandemi ini, kita dituntut sebagai siswa dan siswi di sekolah untuk belajar secara mandiri, yang artinya kita belajar di rumah secara mandiri dan secara online. Dengan demikian, kita harus mampu menyesuaikan diri kita untuk bisa mengikuti. Oleh karena itu, penyesuaian dapat diartikan adalah berarti beradaptasi, dapat mempertahankan eksistensinya atau bisa survive, dapat mengadakan relasi yang memuaskan dengan tuntutan sosial yang ada. Jadi kita harus bisa dalam kondisi seperti ini, dalam keadaan seperti ini, kita harus tetap mampu, kita harus tetap eksistensi, kita harus bisa berprestasi dalam belajar, dan kita bisa membuktikan dan menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang mampu beradaptasi. Karena pada hakikatnya adalah orang yang mampu beradaptasi, yang mampu menyesuaikan dirinya pada keadaan, suatu keadaan, pada lingkungan untuk berkembang, dikatakanlah orang itu berhasil. Hanya orang-orang yang mampulah, hanya orang-orang yang dapat bertahanlah, yang dapat berkembang, menyelesaikan perkembangannya. Dan bagaimana dengan orang-orang yang tidak bisa beradaptasi dengan keadaan seperti ini? Dan bagaimana dengan orang-orang yang tidak mampu beradaptasi, tidak mampu menyesuaikan dirinya dengan keadaan saat ini? Sudah dipastikan mereka akan gagal. Oleh karena itu, kalian sebagai siswa dan siswi harus dapat menunjukkan bahwa kalian mampu beradaptasi, menyesuaikan diri kalian pada keadaan kondisi saat ini, yaitu di mana kondisi saat ini pandemi COVID-19. Mereka yang tergolong mampu melakukan penyesuaian diri secara positif ditandai dengan hal-hal sebagai berikut. 1. Tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional. 2. Tidak menunjukkan adanya frustasi dalam diri pribadi. 3. Memiliki pertimbangan rasional dan pengarahan diri. 4. Mampu dalam belajar. Yang kelima, bersikap realistis dan objektif. Jadi mereka yang tergolong mampu melakukan penyesuaian diri secara positif adalah dari kelima unsur tersebut, mereka tidak menunjukkan rasa emosi, tidak menunjukkan adanya frustasi secara pribadi, memiliki pertimbangan secara rasional, dan mampu mengarahkan diri ke arah yang lebih baik, dan mampu belajar dengan maksimal. Dan yang terakhir, bersikap realistis dan objektif walaupun dengan keadaan saat ini. Dalam melakukan penyesuaian diri secara positif, individu akan melakukan dalam berbagai bentuk, antara lain: 1. Penyesuaian dengan menghadapi masalah secara langsung. Jadi, di mana saat ini kalian semua sedang menghadapi masalah secara langsung, yaitu kita harus mengadakan sosialisasi, tidak dapat berkumpul, belajar bersama, melainkan harus belajar di rumah masing-masing secara online. Artinya itu adalah masalah secara langsung. Dan yang kedua, penyesuaian dengan melakukan eksplorasi.
online, belajar tidak langsung, tidak bertatap muka langsung, melainkan hanya melalui media sosial, entah itu menggunakan handphone, entah itu menggunakan komputer dan sebagainya. Kalian harus mampu melakukan suatu tindakan eksplor kemampuan kamu untuk dapat berkembang ke arah yang lebih baik. Dan yang ketiga, penyesuaian dengan trial and error. Ketika kalian melakukan sesuatu dengan coba-coba, sesuatu yang dianggap berhasil kalian teruskan, dan sesuatu yang dianggap gagal mungkin kalian akan meninggalkannya. Yang keempat, penyesuaian dengan cara substitusi. Yang artinya melakukan sesuatu dengan menukar sesuatu yang ada. Dengan cara yang satu tidak berhasil, ditukar dengan cara yang kedua. Cara kedua tidak berhasil, ditukar dengan cara ketiga. Dan kalian selalu mencari cara untuk mengganti agar kalian mampu belajar secara maksimal dalam keadaan kondisi sekarang ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyesuaian diri, faktor yang mendukung, mempengaruhi atau menimbulkan efek pada proses penyesuaian diri adalah: satu, kondisi lingkungan, terutama di rumah, keluarga, dan sekolah. Artinya, di masa sekarang ini, di kondisi sekarang, dukungan dari rumah, keluarga, dan sekolah untuk mengembangkan kemampuan kamu, mengembangkan hasil proses belajar kamu, itu harus ada dukungan dari rumah, keluarga, dan sekolah. Yang kedua adalah faktor yang mempengaruhi proses penyesuaian diri adalah perkembangan dan kematangan, terutama kematangan intelektual, sosial, moral, dan emosi. Ada sebuah pertanyaan-pertanyaan yang kalian lontarkan, atau pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak kalian, di pikiran kalian, tentang bagaimana sih caranya kita mampu untuk menyesuaikan diri kita, atau bagaimana kita menyikapi keadaan seperti ini. Jadi cara menyesuaikan diri belajar saat ini adalah: pertama, pelajari situasi seperti ini. Kalian harus tahu apa yang harus kalian lakukan dan bagaimana seharusnya kalian melakukan. Jadi ketika ada tugas-tugas dari guru, tugas-tugas dari mata pelajaran, tugas-tugas dari sekolah, kalian harus tahu bagaimana caranya menyelesaikan dengan situasi seperti ini dan menyelesaikan secara maksimal dan optimal. Yang kedua, kalian harus berbaik sangka, karena dengan berbaik sangka, semua kemampuan yang ada pada diri kalian dapat berkembang secara optimal. Karena jika kita berbaik sangka dengan keadaan seperti ini, berarti kita diajarkan untuk menjadi pribadi yang mandiri, menjadi pribadi yang hebat, dan pribadi yang melek dengan era digital. Di era 5.0 society. Yang ketiga, sesuaikan keadaan belajar. Jadi, jika kalian belajar menggunakan jejaring sosial, jika kalian menggunakan aplikasi, sesuaikan belajar kalian. Karena dengan menyesuaikan, dan kalian mampu menyesuaikan diri kalian untuk belajar mengikuti sesuai dengan apa yang ditentukan, sesuai dengan apa yang diberikan, kalian akan mampu untuk menyelesaikannya. Yang berikutnya, yang keempat adalah kalian harus mengetahui aturan apa saja yang diberikan, aturan apa saja yang ada, yang sudah ditentukan oleh sekolah atau oleh guru mata pelajaran atau oleh guru bidang studi. Aturan-aturan apa saja yang harus diselesaikan dalam mengerjakan soal, aturan-aturan apa saja yang harus dilakukan ketika kalian dalam kondisi belajar.
kalian harus mampu mengikuti. Dan yang terakhir yang keenam adalah menghargai sesama teman-teman kalian dan menghormati guru kalian, karena guru pada dasarnya adalah orang tua kalian yang kedua di sekolah. Jadi ketika dalam proses belajar, sama artinya mereka adalah orang tua kalian dalam pendidikannya. Berikut adalah tayangan-tayangan komentar para siswa-siswi yang mampu menyesuaikan dirinya dan merasa senang belajar dimanapun mereka berada. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alina Nawafin Syafira dari kelas 10 MIPA 2 ingin mengerjakan tugas dari Pak Ferry, yaitu mengenai video tentang pembelajaran di rumah. Sebelumnya saya ingin mengerjakan tugas yang sebelumnya sudah diberikan oleh Pak Ferry, yaitu mengenai apa itu bimbingan dan konseling. Yang pertama, apa itu bimbingan dan konseling? Bimbingan dan konseling adalah proses interaksi antara konselor dengan konseli, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka membantu konseli agar dapat mengembangkan potensi dirinya atau memecahkan masalah yang dialami. Yang kedua, apa fungsi bimbingan dan konseling? Fungsi dan bimbingannya adalah preventif, pemahaman, pengetasan, pemeliharaan, penyaluran, penyesuaian, pengembangan, perbaikan, dan advokasi. Yang ketiga, layanan apa saja dari bimbingan konseling? Layanan orientasi, layanan informasi, layanan pembelajaran, layanan penempatan dan penyaluran, layanan penguasaan konten, layanan konseling perorangan, layanan bimbingan kelompok, layanan konseling kelompok, layanan konsultasi, layanan mediasi. Sekian tugasnya yang sudah saya jawab. Di sini saya merasa senang karena belajar di rumah, apalagi karena ada corona. Pembelajaran di rumah lebih efektif menurut saya, karena saya belajar di rumah lebih fokus dan lebih mudah paham pembelajaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama aku Nisa. Nah, kali ini aku ingin ngasih pendapat gimana sih caranya remaja menyesuaikan diri di lingkungan sekolah yang baru ini. Nah, apalagi kan sekarang lagi ada pandemi COVID-19, pasti seluruh siswa atau seluruh anak didik itu mau gak mau harus belajar melalui online. Nah, gimana sih caranya kita menyesuaikan diri ketika pembelajaran online? Nah, itu pertama, kalian harus membuat mapel atau mata pembelajaran terlebih dahulu. Karena kenapa membuat mapel? Agar kalian nggak kesulitan saat ketika hendak belajar. Misalnya kayak, ini ntar mata pelajaran apa ya? Ntar ini yang kedua apa ya? Pasti kan kalau kayak aku sendiri kan kayak gitu ya. Nah, itu sangat penting, harus buat mata pelajaran dulu. Kedua, kalian harus menyiapkan tempat khusus untuk belajar. Kenapa tempat khusus? Agar kalian berkonsentrasi ketika berlangsungnya pembelajaran, agar tidak terganggu oleh siapapun di lingkungan kalian. Nah, ketiga, anggaplah pembelajaran online ini itu sebagai pembelajaran di sekolah. Kenapa? Karena disiplin dalam waktu, dalam kehadiran, dan dalam pekerjaan yang telah diberikan oleh guru. Nah, keempat, berilah waktu untuk berkomunikasi untuk teman. Kenapa? Karena pasti mau gak mau setiap kita belajar online, kita harus masuk ke sebuah aplikasi terlebih dahulu. Nah, kenapa kita harus berkomunikasi dengan teman? Agar bisa membantu kita menyelesaikan gimana sih caranya masuk ke aplikasi tersebut. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
nggak milih tempat belajar nyaman dengan rumah kita sendiri, bisa di sofa, di belajar, kasur, dan kita juga dapat belajar di mana saja dan kapan saja. Dan waktu juga tidak terlalu sia-sia karena bisa kita gunakan untuk belajar. Meskipun kita tidak dapat bertemu langsung dengan teman-teman, dengan guru, tapi banyak aplikasi yang bisa kita gunakan untuk belajar tatap muka secara virtual. Dan kita juga dapat membantu tenaga medis mengurangi rantai penyebaran COVID-19 karena kita tidak langsung berkontak fisik dengan teman-teman atau guru yang lain di sekolah. Sekian penjelasan saya tentang hal menyenangkan bagi hubungan. Bila ada yang kurang atau salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakila Divya Fitriani dari kelas 10 MIPA 2. Saya akan menceritakan tentang belajar itu bisa di mana saja dan belajar di rumah itu bisa menyenangkan. Belajar itu bisa di mana saja asalkan orang tersebut mempunyai niat hatinya untuk belajar. Belajar di rumah itu bisa menyenangkan dengan cara kita menciptakan suasana yang nyaman untuk belajar. Contohnya membuat ruang belajar senyaman mungkin. Terus habis itu menyiapkan sedikit cemilan untuk belajar. Sekian dari saya Sakila Divya Fitriani, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi video-video yang dilakukan ketika proses belajar mengajar. Mereka memberikan tanggapan-tanggapan bagaimana rasanya dan bagaimana belajar jarak jauh di masa COVID-19 saat ini. Mereka merasa senang belajar dimanapun, dalam kondisi apapun, dengan keadaan apapun. Mereka mampu untuk selalu belajar dan selalu berpikir